anak-anak sekolah minggu yang Tuhan Yesus kasihi. Senang sekali hari ini, hari Minggu tanggal 7 November 2021. Sesura boleh kembali menyapa kalian semuanya. Wah, gak kerasa ya, kita sudah masuk di bulan November. Sebentar lagi sudah mau Natal. Lalu berharap kalian semua tetap terus semangat ikut ibadah online setiap hari Minggu ya. Yuk, Lause mau ajak kita semua untuk siap-siap, kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita hari ini. Jangan lupa disiapkan dulu Alkitabnya dan juga kotak dan uang persembahannya. Jikalau sudah semuanya, ayo duduk dengan tenang, dengan rapi, tenangkan hati kita. Kita mau memulai ibadah hari ini, semuanya Lause ajak untuk lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan telah menjaga, memelihara dan menyertai kami semua. Sehingga pada hari ini, hari Minggu ini kami boleh ada seperti adanya kami. Kami percaya Tuhan Yesus baik kepada kami dan terus menyertai kehidupan kami. Kami juga bersyukur kalau pada hari ini Tuhan izinkan kami untuk boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Kami mau serahkan ibadah pada hari ini ke dalam tangan Tuhan dari awal hingga akhir. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, setiap puji-pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan, dan kami boleh mendengar Tuhan berbicara kepada kami melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ayo anak-anak, kita semua bangkit berdiri, Lause mau ajak kita menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu diikuti dengan lagu Tuhan Yesus, Aku Berjanji. Yang semangat ya! Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi muridmu yang setia. Rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagiku. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi muridmu yang setia. Rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagiku. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Anak-anak sekolah minggu yang rajin baca Alkitab, Lause mau tanya, siapa yang tahu isi dari kitab Mazmur pasal 119 ayat 9, 10, dan 11? Ayo, ada yang inget gak? Yes, good buat kalian yang inget. Buat yang lupa, boleh buka Alkitabnya dibaca juga ya sama-sama Lause. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Nah, kalian semua anak-anak sekolah minggu adalah orang-orang muda. Dan Alkitab mengajarkan kita bagaimana kalian semua, kita semua bisa mempertahankan kelakuan kita bersih, yaitu dengan menjaga sikap kita, perkataan kita, dan pikiran kita untuk tetap sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Yuk, langsung saja kita semua, kita mau menyanyikan lagu ini dalam bahasa Inggris.
Mazmur 119 ayat 9 sampai 11. How can a young man keep his way pure? How can a young man keep his way pure? How can a young man keep his way pure? By guarding it according to your word. Psalm 109, 10 and 11. With my whole heart I seek you, with my whole heart I seek you, with my whole heart I seek you. Let me not wander from your commandment. Psalm 109, 10 and 11. I have stored up your word in my heart. I have stored up your word in my heart. I have stored up your word in my heart, that I might not sin against you. Psalm 199, 10 and 11. Sebagai anak muda yang hidup di zaman sekarang ini, pasti banyak tantangan yang kalian harus hadapi. Mari kita pegang teguh firman Tuhan yang akan menolong kita untuk berani berkata tidak saat iblis menggoda kita, mengganggu kita. Kita berdoa, kita minta Tuhan menolong kita untuk boleh tetap setia dan tetap taat. Yuk kita nyanyikan lagu ini. Aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Anak-anak silakan duduk kembali. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi. Hari ini untuk kelas kecil akan dibawakan oleh Lause Grace dan untuk kelas besar akan dibawakan oleh Lause Justina. Kita semua siapkan hati kita mau naikkan sebuah pujian untuk menyiapkan hati kita menerima firman Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, aku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu
Halo anak-anak sekolah minggu, Lause Grace sangat senang hari ini bisa beribadah sekolah minggu online bersama kalian. Sekarang saatnya kita mau belajar firman Tuhan. Semua anak-anak sudah duduk yang manis, sudah siapkan Alkitabnya. Mari anak-anak kita berdoa dulu ya sebelum dengar firman Tuhan. Tuhan, kami sudah siap mendengar firman-Mu. Tolong Tuhan, suci kuduskan kami, agar kami layak belajar firman-Mu. Tuhan juga tolong kami, agar kami bisa mendengar dengan sungguh-sungguh. Tuhan juga tolong Lause Grace yang menyampaikan. Kami berdoa hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Anak-anak, PowerPoint sekolah minggu hari ini adalah Allah ingin kamu menjaga hidupmu bersih. Apa itu hidup bersih anak-anak? Iya, melakukan semua yang Tuhan suka. Contohnya, kita harus taat pada perintah orang tua. Waktu mama berbicara kepada kita, kita harus mendengar dengan baik seperti anak itu. Kita juga harus jujur. Kalau mama suruh kita makan buah, kita jangan ambilnya cookies, ya. Dan kita harus sayang teman. Kalau lagi bermain dengan teman, kita harus saling berbagi, bermain dengan sopan. Nah, kita juga harus sopan kepada orang yang lebih tua. Anak-anak, hari ini kita mau belajar belajar dan berkenalan dengan tokoh Alkitab yang sangat terkenal. Dan bagaimana mereka bisa menjalankan hidup bersih yang Tuhan inginkan. Anak-anak coba lihat gambar di sana. Oh, hitung coba ada berapa orang? 1, 2, 3, 4. Benar 4. Nah, cerita ini dicatat di Alkitab kita di kitab Daniel. Kitab Daniel ada di Perjanjian Lama. Kitab Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 21. Nah, tokoh Alkitab yang kita mau pelajarin ini adalah Daniel, Hananya, Misael, dan ajarnya. Anak-anak, Daniel dan teman-temannya hidup pada masa pemerintahan Raja Yoyakim. Raja Yoyakim hidupnya tidak taat pada Tuhan. Pada tahun ketiga pemerintahan Raja Yoyakim, Yerusalem, kerajaannya Yehuda, diserang oleh Nebukadnezar, raja dari Babel. Wow, anak-anak coba lihat, pasukannya banyak sekali. Wow, gawat anak-anak. Raja Yoyakim sudah kalah. Tuhan tidak menolong kerajaan Yehuda lagi. Sekarang raja dan rakyat Yehuda, mereka harus apa? Taat pada perintahnya Nebukadnezar, rajanya Babel. Anak-anak, tidak hanya begitu. Sekarang Raja Babel yang sudah berkuasa, mereka merampas, mengambil perkakas-perkakas yang ada di rumah Tuhan, yang terbuat dari emas yang sangat berharga. Semua itu dibawa kemana anak-anak? Dibawa ke rumahnya Tuhan, ke rumah dewanya orang Babel yang ada di Sinear. Anak-anak, Raja Nebukadnezar juga apa? Bertitah, memberi perintah kepada Aspenas. Aspenas itu adalah kepala istana Raja Babel. Mereka harus apa? Perintahnya mereka harus membawa apa? Orang Israel yang dari keturunan raja, dan ada lagi kaum bangsawan, yaitu orang-orang muda yang sehat, yang kuat dan yang pintar. Mereka mau dibawa kemana?
dibawa ke Babel, dan di sana mereka akan diajarin bahasa Kasdim dan tulisan Kasdim. Nantinya mereka harus bekerja di istana Babel, istananya Raja Nebukadnezar. Nah, anak-anak, orang-orang muda yang dibawa ke Babel itu ada si Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Ketika sampai di Babel, nama mereka diganti, anak-anak. Daniel diganti namanya menjadi Belsasar, dan Hananya diganti jadi Sadrak, Misael diganti jadi Mesak, dan Azaria diganti jadi Abednego. Anak-anak, Yerusalem ke Babel itu jauh sekali. Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, mereka itu harus jalan kaki. Bukan naik pesawat, bukan naik mobil, tapi harus jalan kaki. Anak-anak pasti capek sekali ya. Sampai di Babel, Daniel dan teman-temannya dibawa ke istana Babel. Di sana sudah ada banyak tawanan anak muda dari negara lain. Mereka diberi makanan dan minuman dari meja Raja Nebukadnezar. Anak-anak, makanan dari meja raja itu sudah terlebih dahulu diberi persembahan kepada dewa mereka. Daniel tahu makanan itu mereka tidak boleh makan lagi, karena menurut hukum Taurat dari Tuhan, mereka tidak boleh makan makanan itu. Jadi mereka harus setia dan taat pada perintah Tuhan. Anak-anak, makanan itu enak, tapi mereka tidak mau, karena mereka tidak mau hidup seperti orang Babel. Mereka akhirnya bilang, kami mau makannya cuma sayur, buah, dan air saja. Pemimpin pegawai istana mendengar itu jadi bingung. Tidak mau makanannya gitu enak. Kenapa? Apa itu ada racun? Jadi dia bingung ya. Tapi pegawai istana diberi kasih Tuhan memberi kasih kepada Daniel, sehingga pegawai istana itu tidak marah-marah kepada Daniel. Tapi dia bilang, saya itu takut kalau tidak memberi kalian makanan yang enak. Nanti kalau kalian jadi tidak sehat, jadi sakit, gimana? Raja bisa marah. Daniel bilang, Bapak, gak apa-apa, testing dulu. Testing 10 hari. Kalau 10 hari kami itu sakit dan tidak sehat, ya udah kami ikut perintah kamu. Pegawai istana bilang, oke, bagus. Setelah 10 hari, ternyata mereka kelihatannya malah lebih sehat, lebih gemuk. Daripada anak-anak muda yang lainnya, makanan santapan dari meja raja. Akhirnya pegawai istana bilang, oke, sekarang kalian boleh lanjutin makan sayur, buah sesuai keinginan kalian. Anak-anak, setelah lewat masa belajar mereka ketemu raja. Mereka pergi ketemu raja. Anak-anak, mereka itu setelah diuji, kepandaian mereka itu ternyata lebih hebat dari anak-anak yang lain. Mereka 4 itu adalah orang yang paling pintar. Mereka itu malah lebih pintar 10 kali lipat daripada orang lain. Luar biasa ya anak-anak. Anak-anak, Daniel dan teman-temannya bisa begitu pintar. Kenapa? Karena Tuhan yang
memberi mereka kepintaran. Tuhan yang memberi kekuatan ke mereka. Anak-anak, Tuhan juga apa? Bisa menjaga, melindungi, dan memberi kita kepintaran seperti Tuhan berikan ke Daniel. Anak-anak, masih ingat PowerPoint kita hari ini adalah apa? Allah ingin kamu menjaga hidupmu bersih. Anak-anak, kita semua bisa menjaga hidup kita bersih kalau apa? Ada Tuhan di dalam hati kita. Kita percaya apa? Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Karena Tuhan apa? Berkuasa memberi kita kekuatan untuk melawan semua perbuatan yang salah. Mari anak-anak, kita belajar satu ayat hafalan hari ini yang tercatat di Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-10. Efesus ada di Perjanjian Baru, anak-anak. Anak-anak coba semua buka Alkitabnya. Efesus 6 ayat 10. Sekarang Lause bacakan dulu ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Anak-anak, artinya apa? Anak-anak, kita harus kuat seperti anak ini. Kita lihat ya, mereka lagi bermain, tapi ada temannya yang apa? Lagi mengganggu, lagi mengejek temannya. Nah, anak-anak, kita harus apa? Berani mengatakan kepada teman kita yang tidak benar itu tidak boleh. Anak-anak, mungkin kita apa? Takut. Nanti kalau kita bilang ke mereka, mereka tidak akan berteman kepada kamu lagi. Mereka akan menjauhi kamu. Tapi anak-anak, kita anak-anak yang di dalam Tuhan. Seperti firman Tuhan mengatakan apa? Kita harus kuat. Kita harus berani melawan hal yang tidak benar. Kenapa? Karena Tuhan berkuasa menolong kita. Anak-anak, kita belajar ya, hafal ayat hafalan hari ini ya. Anak-anak, ayo Efesus pasal 6 ayat 10. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Anak-anak, sekali lagi kita baca Efesus pasal 6 ayat 10. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Anak-anak, mau ya kita hidup bersih di dalam Tuhan. Anak-anak, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, tolong kami agar kami bisa hidup bersih di dalam Tuhan. Tuhan, tolong kami agar kami mempunyai kekuatan untuk melawan dosa-dosa. Tuhan, tolong kami di dalam kehidupan kami bisa menjadi anak-anak yang berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar hari ini boleh memberikan kepada kita kekuatan untuk boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan senantiasa. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Sudah dipersiapkan uang dan kotak persembahannya. Mari kita angkat sebuah pujian. It's a gift to you. Everything I am, everything I'll be, I
give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Everything I have, all you've given me, I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Mari kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah seperti pujian yang kami naikkan, itu juga boleh menjadi doa kami kepada Tuhan. Segala sesuatu yang kami lakukan, segala sesuatu yang kami katakan, biarlah itu boleh menjadi sebuah persembahan yang menyukakan hati Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa untuk tidak hanya memberikan uang persembahan, tapi kami mau belajar untuk memiliki hidup yang memperkenankan hati Tuhan. Hidup yang layak kami serahkan untuk boleh menjadi persembahan bagi Tuhan. Kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh Tuhan izinkan untuk memberikan persembahan. Biarlah Tuhan persembahan yang kami berikan pada hari ini boleh Tuhan pakai untuk boleh memberkati, dipakai untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anak-anak, Lause punya beberapa pengumuman buat kalian. Yang pertama, selesai ibadah hari ini jangan lupa isi absen terlebih dahulu di Google Form di link yang sudah dikirimkan ke grup WA kelas masing-masing. Terima kasih juga untuk Papa dan Mama yang sudah membantu anak-anak kelas kecil dengan setia mengisi absensi selama ini. Yang kedua, untuk minggu depan tema kita adalah perapian yang menyala-nyala. Wow, perapian yang menyala-nyala ada di mana ya? Apa yang terjadi dengan perapian ini? Kita tunggu minggu depan. Yang ketiga, sekolah minggu sudah menerima kotak persembahan dari kalian anak sekolah minggu selama bulan Oktober kemarin. Jadi jangan lupa kalian sekarang bisa membuat kembali kotak persembahan yang baru. Kalian bisa mendapatkan template-nya, cara membuatnya dari Lause kelas masing-masing ya. Bisa minta nanti dikirimkan. Oke, itu aja pengumuman dari Lause. Lause ajak kalian semua untuk kembali bangkit berdiri. Kita mau menutup ibadah kita hari ini. Mari kita bersama-sama kita naikkan Bapa terima kasih diikuti dengan doa Bapa kami. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih, amin. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, ibadah kita hari ini selesai sampai di sini. Jangan lupa tetap setia, rajin, baca Alkitab, dan berdoa setiap hari. Tuhan Yesus
memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Bye.